halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di Zona Belajar. Kami setia menjadi media pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 kali ini. Di kesempatan kali ini ada episode pendidikan jasmani ya. Ada salah satu guru yang keren luar biasa, ada Pak Rizal Ramdan. Pak Rizal Ramdan. Nah, beliau sudah yang kedua kali ya berkunjung ke studio kita. Ya, yang pertama kolaborasi dengan Ibu Rahma. Ibu Rahma. Nah, dulu materinya apa Pak Rizal? Dulu itu di materi kebugaran jasmani, Pak. Kebugaran jasmani. Ya. Sekarang akan menyampaikan satu materi tentang apa nih? Tentang senam lantai. Senam lantai ya. Jadi tentang senam lantai nanti Pak Rizal akan mendemonstrasikan salah satu gerakannya. Ngomong-ngomong ini Pak Rizal ini alumni 9 ya? Betul. Alumni 9 dan perlu kalian tahu juga ini salah satu artis lah ya. Artis Pak Rizal ya, diberi kesempatan untuk ikut dalam film apa nih Pak Rizal? Film Baik Boys karya Aris Nugraha. Baik Boys. Sutradara preman pensiun. Gimana? Tang. Nah itu ya Baik Boys. Dulu berapa menit mainnya? Mainnya total ada 5 menit. 5 menit tapi luar biasa membawa nama SMA 9 dan di sana juga selain Pak Rizal ada alumni lagi satu lagi ya. Ada namanya Garis Luis yang sebenarnya pekerjaannya sebagai polisi. Polisi ya, tapi punya ini ya kemampuan lain lah ya. Betul. Nah, mungkin ada proyek baru mungkin Pak Rizal untuk mungkin yang pertama intinya Pak Rizal sebagai pendidik ngajar lah. Sekarang ada proyek film baru ya, mungkin biar tahu lah lagi. Harus dibahas ya Pak di sini Pak. Oh kan, ya setidaknya biar inilah ya SMA 9 ternyata talentanya luar biasa guru-gurunya. Kalau untuk proyek film baru sih lagi on proses, lagi mau luar biasa. Proyek film baru judulnya itu Sri Asih. Sri Asih. Di bawah naungan apa tuh? Bumi Langit Universe. Jadi yang film pertamanya kan Gundala udah ada. Nanti yang mau saya ikut itu Sri Asih. Sri Asih ya. Gitu. Mudah-mudahan lancar ya, kita doakan. Karena Pak Rizal juga membawa nama Bandung, membawa nama SMA 9. Intinya ya mudah-mudahan bisa membanggakan. Nah, mungkin Pak Rizal dari film itu rata-rata basicnya dari ini ya. Bela diri ya. Pak Rizal tuh tarung. Kalau saya basic bela dirinya dari tarung derajat. Bela diri asli Indonesia. Bela diri asli Indonesia, boxer ya. Ya, nah itu yang buatnya sebutannya boxer. Boxer ya, intinya ternyata bisa membawa berkah lah di samping dulunya mungkin hobi ya Pak Rizal. Hanya sekedar hobi. Ya, sekedar hobi dari SMA. Dari SMA. Saya masuk gabung di tarung derajat itu dari kelas 2 SMA, Pak. Dari SMA terus kuliah lanjut terus sekarang jadi guru, ternyata membawa berkah ya dari hobinya itu bisa ke layar lebar lah Pak Rizal. Alhamdulillah. Tapi bisa serba ketidaksengajaan. Tapi itu namanya rezeki gitu. Mudah-mudahan intinya bisa menjadi motivasi lah untuk kalian ya. Intinya di kesempatan kali ini ada materi tentang senam lantai. Pak Rizal akan menyampaikan tentang senam lantai umum atau ada salah satu cabangnya? Kalau di senam lantai sebetulnya untuk materi yang bakal saya sampaikan lebih ke menekankan ke arah senam lantainya itu materinya Tiger Sprong atau loncat harimau. Oke. Seperti itu. Klunya Tiger Sprong ya? Ya. Benar saya bilangnya? Betul. Betul. Oke. Tanpa harus berlama-lama, Pak Rizal masih ingat nggak ini jargon kebanggaan kita? Jargonnya insya Allah ingat. Insya Allah ya. Ya. Nah, luar biasa. Ini kita tutup segmen 1 untuk masuk ke segmen 2. Pak Rizal akan menyampaikan tentang senam lantai dengan jargon kebanggaan kita. Oke, 1, 2, 3, zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Pak Rizal Ramdan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rizal di materi PJOK. Kali ini, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi seputar tentunya pelajaran PJOK, yaitu materi senam lantai. Nah, materi senam lantai ini yang akan Bapak bahas di sini adalah mengenai yang namanya Tiger Sprong. Kalau misalnya kalian sudah pernah dengar apa itu Tiger Sprong, itu loncat harimau ya. Basic dari olahraga materi Tiger Sprong ini tentunya kalian harus bisa dulu melakukan materi sebelumnya yang tentunya kalian pernah belajar di SMP ya. SMP itu mulai dari roll depan, roll belakang. Nah, itu kalian harus kuasai dulu itu ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan materi secara teori dulu. Di sini ada materi PJOK kelas 10 ya. Bapak menyampaikan ini untuk materi kelas 10, yaitu senam lantai. Nah, ini salah satu ya, senam alat, senam lantai. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu pertama memahami hakikat senam ketangkasan. Yang keduanya memahami dan mempraktikkan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan sikap akhir lompat harimau. Berikutnya, memahami dan mempraktikkan bentuk-bentuk lompat harimau itu seperti apa. Kemudian ada memahami dan mempraktikkan bentuk-bentuk lompat jongkok. Memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak lompat kangkang, dan memahami bentuk-bentuk gerak lompat jongkok itu untuk di tujuan pembelajaran materi senam lantai. Nah, tapi untuk materi kali ini Bapak akan lebih memfokuskan terhadap materi lompat harimau ya, atau Tiger Sprong. Nah, di sini ada hakikat senam ketangkasan. Untuk melakukan senam alat atau dibutuhkan keberanian, kesadaran, bergerak cepat yang tinggi, kekuatan otot lengan dan tangan, otot tubuh bagian depan, otot punggung, otot samping, serta gerak persendian yang baik serta keterampilan. Nah, ini ada aktivitas awal pembelajaran senam lantai. Kita awali selalu dengan berdoa ya. Kita awali dengan berdoa dulu. Kemudian ada peregangan statis dan dinamis. Kemudian ada pemanasan. Nah, ini bedanya peregangan statis dan dinamis dengan pemanasan apa sih? Nah, yang membedakan itu kalau misalnya peregangan statis dan dinamis itu lebih posisinya itu lebih di tempat ya, lebih di tempat, tidak bergerak kemana-mana. Kalau misalnya pemanasan kita bisa melakukannya dengan cara jogging atau misalnya gerakan-gerakan yang mengarah ke otot yang mau digunakan dalam prakteknya nanti. Kemudian, nah ini tentunya dalam pembelajaran senam lantai itu basic dasar yang harus kalian punya, yaitu melatih kekuatan otot. Kenapa demikian? Karena secara secara tidak langsung senam lantai ini sebetulnya rentan dengan yang namanya cedera. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam senam lantai itu dibutuhkan yang namanya kekuatan otot atau misalnya kelenturan badannya seperti apa gitu kan. Nah, tentunya harus dilakukan dengan cara-cara tahapan-tahapan yang seperti di slide ini ya. Ada peragangan dulu, kemudian pemanasan, terus melatih kekuatan otot. Nah, untuk melatih kekuatan otot itu dibutuhkan beberapa gerakan yang kalau misalnya dalam dalam materi yang disampaikan sekarang itu lebih melatih kekuatan otot bahu ya, otot bahu, otot punggung, kemudian lengan juga itu sangat mempengaruhi ya terhadap gerakan-gerakan yang akan dilakukan nanti. Nah, kemudian di sini ini contoh gambar untuk peregangan ya. Ini contoh gerakan untuk peregangan. Kalian bisa lakukan ini di rumah dengan tempat yang terbatas. Kalian bisa melakukan. Kenapa Bapak pilih materi ini? Karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Dengan Bapak berpikir bahwa gerakan senam lantai ini bisa dilakukan di mana saja dengan kondisi tempat dan alat yang seadanya. Jadi kalian bisa melakukan gerakan ini di kamar mungkin atau di rumah sendiri. Silakan disesuaikan saja dengan kondisi kalian di rumah ya. Nah, ini contoh peregangan.
dengan cium lutut, kemudian sikap lilin. Nah ini perlu ya, dalam senam lantai itu gerakan-gerakan peregangan seperti ini sangat diperlukan supaya tidak terjadinya cedera. Nah kemudian, kalau misalnya kita melakukan gerakan senam lantai, tentunya kelentukan otot-otot itu sangat diperlukan. Nah, dengan gambar yang ini, apakah kalian mengetahui gerakan ini benar apa salah? Nah, coba kita perhatikan. Nah, gerakan kayang atau misalnya breuh ya, breuh, gerakan kakinya udah betul, posisi lengannya juga sudah betul, posisi pinggangnya sudah betul. Nah, ini yang salah. Kalian bisa lihat di sini posisi kepala. Nah, dalam gerakan seperti ini, posisi kepala atau dagu itu lebih baik jangan ditempelkan ke arah dada. Kenapa? Karena kalau misalnya posisinya dagunya mengarah atau menempel di area dada, itu akan mengunci otot-otot bagian punggung. Jadi gerakan kayang kalian tidak akan secara sempurna dilakukan ya. Nah, ini gerakan yang benarnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri gerakan dari mulai bentuk kaki, pinggang, punggung, lengan, dan arah kepalanya seperti apa. Nah ini ya, di gambar kedua ini posisi dagunya itu lebih jauh dari dada ya, jadi tidak ditempelkan. Ini sangat perlu dilakukan pada saat kalian melakukan peregangan ya. Kemudian, nah ini kalian penasaran kenapa ada gambar ini. Nah, kalian bisa melihat ketidaknormalan dari gambar ini. Kenapa? Dari posisi bentuk tubuhnya sangat tidak atletis, tapi lengannya itu kenapa bisa besar sendiri gitu kan dari bagian otot lainnya. Nah, ini dikarenakan bentuk latihan ototnya itu orang ini inginnya secara instan gitu kan, ingin serba cepat dengan mungkin memasukkan zat-zat kimia ke dalam tubuhnya yang ekspektasinya mungkin otot lengannya ini yang bisepnya ya, otot bisepnya pengen besar. Tapi kan tidak semudah itu. Jadi membutuhkan proses-proses latihan yang sangat kontinu gitu kan, berkelanjutan. Berbeda dengan foto yang satu lagi. Nah, di foto yang satu lagi ini otot-ototnya atletis ya, dalam artian dengan bentuk otot punggungnya kalian bisa lihat sendiri, bentuk otot lengannya itu benar-benar terlihat ini olahan alami dari tubuhnya sendiri. Jadi tidak dibantu dengan bahan-bahan kimia. Nah, kenapa Bapak menampilkan dua gambar ini? Karena dalam proses pembelajaran itu tidak bisa langsung tidak mudah langsung bisa gitu ya, atau tidak mudah apa yang kalian inginkan bisa cepat tercapai kalau kalian berpikirnya hanya ingin selalu instan atau serba cepat ya. Jadi segala sesuatunya butuh proses ya. Nah kemudian, ini bentuk latihan-latihan kekuatan untuk mempersiapkan ke materi senam lantai itu sendiri. Pertama untuk putra nih, untuk putra dibutuhkan gerakan push up. Nah ini kalian bisa lihat sendiri di sini gerakan push up-nya yang betul ya untuk putra ini seperti ini. Jadi dari mulai punggung ke arah tungkai itu rata ya. Kemudian turun, naik turun ke bawah disesuaikan dengan kemampuan kalian berapa repetisi sanggupnya. Jadi selalu meningkat untuk setiap latihannya. Nah ini untuk posisi push up putri ya. Kalau misalnya sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dibedakan juga, maksudnya untuk putra atau putri mau gerakannya seperti yang gambar yang berbaju biru ini atau yang sebelahnya yang ini. Jadi menyesuaikan saja. Kalau misalnya yang putri tidak bisa melakukan push up dengan posisi lututnya di atas atau mengangkat, itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Untuk melatih kekuatan bahu, tricep dan bicep, bahkan otot bagian dada dan punggung ya. Nah ini kemudian latihan yang perlu dilakukan, gerakan latihan sit up. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan gerakan-gerakan seperti ini. Nah ini kemudian back up ya, untuk melatih kekuatan otot punggung.
Nah, kemudian ini ada plank, elbow plank ya. Ini untuk melatih kekuatan bahu juga yang diperlukan untuk latihan untuk menunjang gerakan-gerakan di senam lantai yang nanti akan dipelajari. Nah, ini side elbow plank, kemudian ini juga sama side plank. Ini kalian bisa dilakukan di rumah ya. Jadi sebelum kalian melakukan gerakan tiger sprong atau lompat harimau, kalian harus latih dulu kekuatan-kekuatan yang otot-otot yang sekiranya perlu dilatih. Nah, salah satunya gerakan-gerakan yang Bapak tampilkan di sini ya. Silahkan kalian ikuti. Nah, ini ada handstand. Ya, handstand ini kalau misalnya kalian melakukannya di rumah atau di kamar, kalian bisa lakukan di atas tempat tidur untuk lebih safety ya. Dalam artian takutnya pada saat kalian melakukannya tanpa ada alas yang lebih tebal atau lebih empuk, takutnya lengan kalian sudah tidak kuat menahan beban tubuh, maka terjadi nanti kecelakaan ya yang tidak diinginkan. Bisa saja itu kan terjadi, misalnya kepalanya kena lantai atau seperti apa. Nah, kalian bisa melakukannya itu bersender di tembok dan bawahnya itu bisa menggunakan tempat tidur atau kasur ya. Kalau tidak karpet yang agak tebal. Itu bisa kalian lakukan di rumah. Nah, itu mungkin salah satu gerakan-gerakan untuk persiapan melatih kekuatan ototnya. Kemudian kita masuk ke aktivitas pembelajaran loncat harimau. Nah, ini tahap persiapan aktivitas pembelajaran senam lantai. Yang bisa kalian lakukan pertama, kalau misalnya disesuaikan saja di rumah. Kalau misalnya tidak ada matras, silahkan kalian gunakan media apa saja yang memungkinkan kalian bisa melakukannya, baik itu tempat tidur atau misalnya karpet yang lebih tebal ya. Ini lakukan berdiri menghadap arah gerakan dan ke arah media senam lantai itu atau matras ya. Yang kedua, kalian harus tetap pandangannya ke arah depan matras karena kita akan melakukannya lompatannya ke arah depan ya, karena basic dari lompat harimau itu kan ada roll depan. Nanti kalian bisa lihat contoh gerakannya nanti di akhir dari slideshow ini ya, di PPT ini kalian bisa dilihat nanti videonya. Kemudian kedua lengan di samping badan, ini untuk tahap persiapannya. Jadi untuk gerakan yang sempurna sebetulnya jangan menganggap hal-hal yang kecil itu sebagai bisa diabaikan. Justru hal-hal yang kecil ini yang bisa mengakibatkan terjadinya cedera ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian untuk tahap pelaksanaan aktivitas pembelajaran senam lantai, pertama kalian bisa lakukan gerakan lari ke arah depan matras 3 atau sampai 5 langkah ya. Itu disesuaikan saja dengan tempat kalian melakukan gerakan ini. Kemudian dilanjutkan dengan gerak menumpu menggunakan kedua kaki dan menolak ke depan atas bersamaan, kedua lengan diluruskan ke depan atas ya. Kalau misalnya kalian bingung nanti bisa dilihat di videonya ya. Kemudian setelah beberapa saat melayang di udara, mendarat pada atas dan kedua telapak tangan, tekuk kedua siku ke samping, kepala dimasukkan, dagunya menempel di dada di antara kedua lengan hingga pundak menempel pada matras. Nah, bedanya gerakan roll depan atau guling depan dengan gerakan tiger sprong atau lompat harimau itu, kalau misalnya gerakan roll depan itu bentuk kaki lengan itu selalu menempel ke lantai ya, dalam artian ke matras boleh. Tapi untuk gerakan tiger sprong ini atau lompat harimau ada saatnya melayang di udara. Kenapa? Karena pada saat melakukan teknik dasar lompatan ke arah depan itu posisi badan itu harus meninggalkan lantai atau dalam artian melayang di udara. Kemudian dilanjutkan dengan menekuk bagian siku dan dagunya menempel di dada ya. Kemudian lakukan seperti roll depan dari basicnya ya, seperti itu. Nanti bisa dilihat di video prakteknya. Nah, kemudian sikap akhir. Nah, sikap akhir dari gerakan senam lantai itu untuk gerakan yang sempurna itu sebetulnya ketika kita sudah melakukan lompatan kemudian meroll, tidak serta-merta kalian langsung berjalan atau melakukan gerakan yang tidak diperlukan sebetulnya ya. Jadi
diawali dengan jongkok untuk gerakan akhirnya itu dilanjutkan dengan sikap berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan lurus ya. Jadi setelah kalian melakukan lompatan, ada saat melayang di udara, kemudian melakukan roll depan. Nah, pada saat setelah roll depan itu kalian posisi kakinya ditekuk, kemudian seperti halnya orang yang sedang jongkok, kemudian berdiri di depan matras dengan posisi kaki yang rapat dan tangan yang diluruskan. Tentunya pandangannya harus selalu ke depan ya, karena supaya melihat media yang akan kita gunakan itu kan posisinya ada di depan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera bagian kepala belakang ya. Nah, ini bisa kalian lihat gambarnya, kurang lebih gerakannya seperti ini. Nah, dari mulai posisi lari, kemudian lompat, ada saat melayang, kemudian posisi tengkuknya atau kepalanya dimasukkan dengan posisi sikut ditekuk. Nah, kemudian sikap akhirnya seperti jongkok dan posisi badan berdiri tegak setelah sikap jongkok. Nah, ini bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran loncat harimau. Nah, aktivitas pembelajaran senam lantai yang pertama ini sebetulnya materi ini seharusnya diaplikasikan secara langsung di lapangan, dalam artian kita enaknya sih lebih langsung ke tatap muka ya, ke tatap muka. Jadi supaya jenjang tahapan-tahapan dalam melakukan gerakan senam lantai ini bisa tercapai dengan mudah dan bisa dikoreksi juga secara langsung ya. Nah, ini yang pertama, kedua kaki bertumbuh dengan posisi ditinggikan, dalam artian posisi lengannya itu sudah bertumpu ke matras ya untuk gerakan awalnya, untuk dasarnya. Kemudian posisi kaki atau sikutnya diluruskan, kemudian kalian diloncatkan sedikit ya, untuk kakinya diangkat ke atas, kemudian dengan lengan yang sudah bertumpu ke matras, kemudian gulingkan badan ke arah depan dengan posisi dagu sudah ditempelkan ke arah dada ya, kemudian berdiri tegak dengan kedua lengan lurus ke atas. Itu untuk aktivitas yang pertama yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Jadi step by stepnya seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta langsung kalian melakukan loncat harimau aja dengan tidak melakukan step by step ini ya. Kemudian ini untuk aktivitas senam lantai yang kedua. Nah, ini tahapannya bisa kalian lihat sendiri perbedaannya. Kalau tadi di yang aktivitas pertama itu posisi lengan kalian sudah menempel ke arah matras ya, atau media apapun yang ada yang bisa kalian gunakan. Nah, untuk aktivitas senam lantai yang kedua ini posisi lengan sudah seperti ditolakkan ke arah depan ya. Jadi diawali dengan posisi jongkok dan lakukan gerakan menolak ke depan atas, dalam artian ke arah depan atas itu tidak posisinya tidak lurus ke depan tapi agak loncat ke atas ya, agak melambung. Nah, kemudian berdiri tegak dengan lengan di samping pinggang. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya seperti ini. Ini untuk tahapan yang kedua. Kemudian, nah ini di aktivitas senam lantai yang ketiga. Lakukan gerakan menolak ke depan atas, diakhiri dengan berjongkok menghadap ke depan. Nah, kalian bisa lihat sendiri di gambarnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada aktivitas pembelajaran senam lantai yang keempat. Ini dengan menggunakan media lainnya ya. Kenapa ada penghalang di sini? Kalau misalnya kalian dilakukan di rumah itu bisa menggunakan kursi atau misalnya apa saja yang bisa menghalangi kalian melakukan gerakan tiger sprong, karena pada dasarnya kan gerakan tiger sprong ini atau lompat harimau ini gerakannya itu ada saat melayang. Nah, ini untuk memicu kalian bisa lompat ke atas ya, dalam artian bisa melewati alat yang seadanya. Jadi untuk bisa menuntut kalian supaya bisa lompat ke atas ya. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini lakukan gerakan melangkah 2 kali, pada langkah terakhir lakukan tumpuan dengan 2 kaki. Jadi diawali dengan sedikit melangkah atau lari kecil boleh, silakan.
disesuaikan saja. Kemudian menolak ke depan atas melewati ini box 6 ya kalau di sini. Kalau di rumah kalian bisa menggunakan media apa saja. Mau misalnya adiknya atau kakaknya yang jadi penghalangnya, silakan disesuaikan saja ya. Asal jangan orang tua, bahaya. Nah, ini kemudian ada aktivitas yang kelima. Kalian bisa lihat untuk bentuknya ini sudah lebih tinggi ya. Jadi lompatannya itu harus lebih tinggi lagi dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Kalau misalnya kalian bisa melakukannya secara berkelompok, silahkan, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, selalu cuci tangan. Nah, ini kalian bisa membentuk kelompok, misalnya ada tetangga kalian yang sama-sama sekolah di sini misalnya. Kalian bisa belajar berkelompok ya. Ini bentuknya melakukan kelompok masing-masing 4 orang. Kemudian lakukan loncat harimau melewati tali atau karet gelang. Nah, sebetulnya kalau misalnya di rumah itu kan biasanya suka ada permainan-permainan tradisional kayak lompat karet. Nah, itu bisa menggunakan media seperti itu ya. Kemudian kelompok yang dinyatakan kalah apabila seorang atau seluruhnya tidak dapat melewati tali atau karet gelang itu sendiri. Jadi membuat kayak lomba seperti itulah, saingan-saingan sama teman kelompoknya. Siapa yang lebih tinggi bisa lompat itu dan tidak menyentuh bagian karet yang jadi penghalang itu bisa dinyatakan pemenangnya. Itu kalau misalnya kalian bisa melakukannya secara berkelompok. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya silakan aja abaikan pembelajaran senam lantai yang kelima, tapi kalian bisa melatihnya dengan penghalang yang bisa lebih tinggi lagi ya. Nah, untuk pembelajaran lompat harimau sepertinya cukup di sini, tapi dalam materi ini Bapak akan sedikit mengulas tentang aktivitas pembelajaran senam lantai yang merupakan gerakan lompat jongkok. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini gambar-gambarnya. Tapi ini dibutuhkan teman ya supaya pembelajarannya lebih menarik. Nah, karena di pertemuan kali ini Bapak lebih mengedepankan materi lompat harimau karena Bapak anggap materi ini bisa dilakukan secara sendiri dan dengan alat dan mungkin ruangan yang cukup sempit bisa dilakukan gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Nanti kalian bisa lihat video-videonya, bisa lihat video pembelajarannya yang sudah Bapak buat untuk menjadi referensi dari pemaparan materi yang tadi. Mungkin cukup sekian dari pemaparan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran PJOK. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai senam lantai untuk kelas 10 ya. Senam lantai di sini yang akan disampaikan yaitu pembelajaran loncat harimau atau biasa disebut tiger sprong. Nah ya. Tapi sebelum kita beranjak ke materi tiger sprong atau loncat harimau, sebelumnya tentu harus bisa menguasai teknik-teknik dasar yang sangat dasar sekali, yaitu dari mulai roll depan atau roll belakang. Nah, itu harus dikuasai dulu terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana teknik dasar yang awal harus dikuasai dulu, yaitu roll depan ya. Kita mengulang materi yang dasar roll depan dari mulai posisi di atas. Pertama, posisi tangan harus selalu ada menempel di matras sini. Ya. Kemudian dagu harus ada di dada atau menempel di dada. Contoh seperti ini. Nah, di sini langsung roll. Sikap akhirnya jongkok dan berdiri. Oke. Kemudian, kalau misalnya gerakan dasar itu sudah dikuasai, kita mencoba teknik dasar yang kedua yaitu roll depan dalam posisi berdiri. Pertama, posisi kaki berdiri di tengah sini menghadap ke matras. Kemudian posisi tangan siap-siap ke arah depan ya. Seperti ini contoh. Nah, dari posisi berdiri kemudian dagu nempel ke arah dada. Sini dan roll. Ya.
Teknik dasar yang kedua yaitu posisi sedikit meloncat, ya. Sedikit meloncat dalam teknik dasar roll depan. Hampir sama dengan teknik dasar yang kedua yang sebelumnya, yaitu posisi berdiri menghadap matras, kemudian tangan siap-siap di depan, dagu selalu menempel di dada pada saat roll, ya. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Itu untuk posisi gerakan dasar roll depan. Nah, kemudian kita beranjak ke materi yang akan kita bahas. Di sebelumnya, di presentasi Bapak sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana dasar-dasar yang harus ditempuh, ya. Pertama, dari mulai posisi kaki ini lurus. Posisi kaki lurus, kemudian tangan selalu di depan gini. Ini sudah masuk materi Tiger Sprong, ya, atau loncat harimau. Dari sini kita harus fokus ke depan, pandangan ke depan. Dan kemudian jarak loncatan tangan ini tidak seperti yang awal, di awal. Kalau di awal langsung disimpan di sini, tapi posisi sekarang untuk loncat harimau harus lebih ke depan, ya. Dan posisi kaki harus lurus ada saat melayangnya. Ya, contoh dari sini, ini gerakan utuhnya, ya. Nah, itu gerakan utuhnya. Jadi ada posisi saat melayang di udara, ya. Berbeda dengan roll depan. Kalau roll depan tadi posisi tangannya di bawah sini, langsung step by step dari mulai tangan, kemudian tengkuk, punggung, dan juga roll depannya. Nah, kalau dalam posisi Tiger Sprong ini, gerakan Tiger Sprong, kita harus memberanikan diri melayang atau loncat, ya. Harus loncat. Saya ulangi lagi tekniknya di sini. Nah, ya, itu untuk tahap pertama pembelajaran Tiger Sprong. Ya, di langkah-langkah berikutnya kita ada alat bantu. Pertama, kalau misalnya kalian melakukan gerakannya itu di rumah atau di ruangan sempit, kalian boleh menggunakan media apa saja yang memungkinkan jadi penghalang, ya. Penghalang untuk kalian melakukan loncat harimau itu. Kalau di sini saya menggunakan kursi sebagai penghalang. Kalau misalnya di rumah kalian bisa gunakan tas atau misalnya bantal, misalnya kalau kalian melakukannya di tempat tidur misalnya, ya, atau apapun yang bisa menghalangi. Nah, kalau tadi di awal kita melakukan gerakan secara utuh, walaupun gerakan masih statis dan masih melakukannya di tempat, kita sekarang melakukan menggunakan alat bantu. Kenapa harus menggunakan alat bantu? Itu untuk memancing kita bisa loncat, ya, untuk bisa loncat melewati benda yang ada di depan. Contoh seperti ini. Nah, dari sini kita gunakan jarak. Kalau sebelumnya kita melakukannya dekat dengan matras atau dengan media apa saja yang memungkinkan untuk kalian melakukan aktivitas senam lantai ini. Sekarang menggunakan media penghalang. Kalau saya di sini menggunakan kursi, ya. Dari sini kalian tetap fokus ke arah depan menggunakan media yang ada. Lakukan tangannya siap-siap di depan, ya. Jangan lupa dagu selalu nempel ke arah dada pada saat meloncat. Dan jangan lupa harus ada posisi melayang, ya. Contoh seperti ini. Nah, ya. Itu contohnya seperti itu, ya. Kita kemudian coba lagi dari sini. Kalau misalnya tadi jaraknya rapat, kita agak jauh sedikit dikasih jarak untuk langkah berikutnya. Kalau misalnya gerakan yang tadi sudah kalian kuasai. Contoh dari sini. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kalau dalam keadaan statis kalian sudah bisa melakukannya, kita coba dengan awalan atau melangkah terlebih dahulu. Baik itu mau berjalan ataupun mau sedikit berlari, ya. Contoh seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Jadi harus ada awalan melangkah 3 langkah ataupun berlari, ya. Misalnya saya coba sekarang di sini dengan awalan berlari, ya. Dengan awalan berlari dari sini. Nah, seperti itu. Ya, bisa kalian coba di rumah. Tapi dengan tetap memperhatikan keselamatan. Dalam artian, kalau misalnya yang tahap 1 kalian sudah
menguasai dengan baik, tekniknya sudah betul, baru kalian bisa ke tahap berikutnya dengan cara menggunakan alat bantu seperti ini, ya. Sekarang untuk tahapan pembelajaran Tiger Sprong itu seperti itu. Sekarang saya mencoba mempraktikkan secara utuh gerakan yang sebenarnya seperti apa. Mungkin dari sini. Nah, seperti itu. Ya, sekali lagi saya coba. Ya, seperti itu untuk gerakan Tiger Sprong atau loncat harimau ya. Untuk karena saya di sini untuk menyesuaikan dengan keadaan karena pandemi seperti ini, jadi kalian melakukannya cukup di rumah saja ya, cukup di rumah saja dengan keadaan yang sangat terbatas. Cukup menggunakan kalau ada apa namanya kasur ya, silahkan digunakan dengan seadanya saja, dan kalian bisa melakukannya di rumah, tetap di rumah dan jaga sesuai protokol kesehatan ya. Kalau misalnya di PPT Bapak ada lompat kangkang atau lompat jongkok, itu menyesuaikan saja ya, karena yang Bapak akan tegaskan di sini adalah materi tentang lompat harimau atau Tiger Sprong itu sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup dari Bapak atas pemaparan materi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kembali lagi dengan saya Rifki Adiana di segmen 3. Seperti biasa kita akan bincang-bincang ya tentang materi yang sudah disampaikan oleh Pak Rijal Ramdan tadi tentang senam lantai ya Pak Rijal. Betul, Pak. Tadi sudah dijelaskan dan ada demonstrasinya bagaimana melakukan step by step melakukan lompat apa? Lompat harimau. Lompat harimau nih. Nah, pertanyaannya kenapa harus harimau Pak Rijal? Karena kalau kodok lompat kodok namanya, Pak. Nah, mungkin itu mah hanya istilah ya. Hanya istilah mungkin Iya. ya. Karena mungkin yang loncat-loncat kan banyak hewan. Kenapa harimau ya? Iya. Bingung juga Saya kenapa juga nggak tahu, Pak. penamaannya dari mana bebas. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang akan 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Rijal. Yang pertama nih, apa aplikasi nih? Aplikasi di kehidupan sehari-hari mengenai senam lantai ini bisa dipraktikkan untuk apa? Kalau dalam senam lantai ya sebetulnya pengaplikasiannya tidak secara langsung sebetulnya ya. Tapi kalau saya pribadi Oke. mungkin senam lantai ini khususnya kayak roll depan, roll belakang atau tiger sprong ini untuk meminimalisir mungkin ya meminimalisir terjadinya cedera atau luka yang lebih parah ketika terjadinya kita jatuh misalnya Oke. kecelakaan yang tidak diinginkan misalnya. Kalau misalnya tidak melakukan roll depan, takutnya lebih iya. terjadi apa namanya gesekan-gesekan persendian yang mengakibatkan bisa patah tulangnya, mungkin itu salah satunya ya, salah satunya. Mungkin itu sih Pak untuk Jadi, pengaplikasiannya. Intinya ketika jatuh juga ada teknik untuk menjatuhkan diri yang benar itu ya Pak Betul, Rijal? betul. Itu untuk meminimalisir cedera itu sendiri Pak. Cederanya ya. Jadi ketika jatuh kita refleks untuk melakukan roll depan biar nggak terlalu fatal ya. Iya, betul. Nah, itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua mungkin kendala yang Pak Rijal temui nih. Ini kan Pak Rijal memberikan demonstrasi secara virtual. Ketika melakukan praktek di lapangan menggunakan matras, kendala yang Pak Rijal temukan ketika melatih anak-anak, khususnya wanita yang mungkin banyak yang sulit ya. Oh iya, iya. Nah, kendalanya apa nih? Sebenarnya kalau kendala di lapangan ketika pembelajaran tatap muka ya, mungkin secara tatap muka, mungkin kendalanya pertama anak itu manja mungkin ya yang satu. Jadi bukan masalah bisa atau tidak bisa sebetulnya Pak. Tapi untuk pembelajaran mungkin di pelajaran lain juga sama. Masalahnya adalah antara mau atau tidak mau anak itu melakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kendala yang berikutnya mungkin dari segi postur tubuh siswa itu sendiri, baik itu mungkin maaf misalnya yang badannya berlebih agak kesulitan, tapi kita sebagai pengajar menyesuaikan materinya, tidak serta-merta harus saklek melakukan hal itu gitu Pak. Iya, jadi tidak harus jago ya, intinya bisa mencoba gitu. Iya, bisa mencoba dan mau sebetulnya Pak. Kalau misalnya tidak mau melakukan percuma kan? Iya, betul. Gitu. Karena olahraga itu berhubungan dengan praktek lah ya. Betul. Teori mungkin beberapa persen, nah yang intinya itu praktek lah. Iya. Nah, yang terakhir itu mungkin yang tentang salah satu pertanyaan tentang cedera. Kenapa bisa terjadi cedera? Hal apa saja yang menjadi cedera ketika anak mempraktikkan senam lantai itu? Oke. Yang pertama yang bisa mengakibatkan cedera pada saat mempraktekkan senam lantai itu, yang pertama adalah kurangnya yang tadi saya jelaskan Pak, peregangan, statis, dinamis, kemudian pemanasannya itu harus betul-betul maksimal. Kalau misalnya tidak maksimal itu rawan sekali yang namanya cedera Pak. Karena dalam proses pembelajaran senam lantai itu seluruh bagian tubuh itu kita bergerak. Dari mulai ujung tangan sampai kepala sampai ujung kaki. Nah, itu semua bergerak. Jadi ketika peregangannya atau pemanasan itu tidak maksimal, kemudian ada otot-otot yang belum siap untuk melakukan menerima stimulus gerakan yang bakal dilakukan, itu sangat kaget ya, jadi rawan cederanya seperti itu Pak. Intinya peregangannya harus bagus Ya, lah. peregangan. Kemudian kalau misalnya yang sering saya jumpai di lapangan Pak, itu anak-anak biasanya sering bercanda Pak. Nah, itu bahaya. itu yang bahaya itu sebetulnya itu bercanda. Kalau kalian menganggap senam lantai ini materi yang mudah, salah. Karena apa? Saya katakan tadi, hal-hal yang kecil itu yang bisa mengakibatkan kecelakaan yang parah. Kemudian kenapa harus kalian serius melakukan gerakan senam lantai ini? Karena yaitu tadi, gerakannya itu
sangat apa namanya menggunakan seluruh organ tubuh yang vital kan sebetulnya kayak leher gitu kan, kepala, punggung itu sebetulnya organ-organ yang kalau terkena benturan yang salah atau gerakan yang salah itu bisa fatal akibatnya sebetulnya. Tapi dengan kalian bisa melakukannya serius tanpa bercanda atau bahasa Sundana heureuy ya, heureuy wae. Nah, itu kalian bisa melakukan dengan safety dan aman gitu, Pak. Nah, memang kalau guru olahraga tuh identik dengan cara mengkoordinir anak di lapangan tuh memang luar biasa ya Pak Iya, Rizal. betul, Pak. Kalau saya sebagai guru kelas misalkan kalau mengatur anak ya udah gitu. Iya. Tapi kan ketika anak di lapang itu banyak aktifnya, energinya keluar ya. Jadi betul. kalau tidak terlalu ditahan kan amit-amit ya. Iya, nah itu yang sebetulnya kondisi yang seperti yang jadi kendala sebetulnya Pak. Kendalanya apa? Karena pada saat pembelajaran di luar itu anak-anak menganggap oh ini kita bebas melakukan gerakan apa saja gitu kan, mau teriak-teriak, mau lari-lari ke sana kemari. Tapi kan pada saat pelajaran seharusnya toh kita memberikan waktu juga kan untuk melakukan gerakan yang ya silakan kalian mau melakukan apa gitu kan, tapi dengan mengikuti juga pembelajaran yang akan diikuti materinya apa. Nah, kalian fokus dengan materi yang akan disampaikan oleh guru tersebut gitu, Pak. Saya tebak nih, pasti yang paling was-was, yang fokusnya harus terlalu banyak fokus itu pasti ketika renang. Betul. Karena kenapa kalau nih suka banyak pertanyaan gini Pak. Pak Rizal, kok Bapak nggak turun ke kolam untuk langsung renang ikut? Saya jawab di sini mungkin ya. Klarifikasi gini. Bukannya saya nggak mau turun renang langsung, tapi fungsi saya di kolam renang itu pada saat kalian melakukan gerakan renang itu mata saya itu harus tertuju ke seluruh siswa yang sedang melakukan, Pak. Harus wide ya? Harus wide. Jadi dari misalnya ujung kanan sampai ujung kiri itu mata saya harus memantau. Kalau misalnya dari 10 orang yang menyeberang kolam, saya harus pastikan dari awal dia renang 10 orang harus sampai juga 10, Pak. Jangan sampai yang nyampe ke ujung itu hanya 9 orang kan satu juga anak orang gitu kan bahaya. Nah, jadi alasannya Bapak selalu ada di atas itu ya itu tadi memantau kondisi kalian pada saat di kolam renang itu seperti apa. Dan kalaupun terjadi yang namanya ada anak yang tenggelam, nah kemudian ya saya sebagai guru gitu ya otomatis bertanggung jawab untuk membantu dan menyelamatkan siswa tersebut. Jadi gitu. Intinya demi keselamatan lah ya. Betul. Gitu. Nah, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan terakhir closing ya untuk Pak Rizal, ada pesan, motivasi ataupun ya nasihat untuk anak-anak kita. Silakan. Siap. Ya untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah, Bapak hanya menitipkan pesan selalu jaga kesehatan yang nomor 1. Kemudian dalam kondisi seperti ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M ini ya. Menggunakan masker, selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak kalau misalnya sedang berada di kerumunan ya. Dan kemudian jangan lupa juga makan makanan yang selalu sehat dan bergizi supaya meningkatkan daya imun tubuh ya, daya tahan tubuh kita. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Rizal pemaparan materi yang sangat luar biasa. Mungkin ini ruhnya untuk imun tubuh pencegah corona tuh olahraga. Betul. Karena ya itu tadi nomor 1 adalah menjaga imun tubuh itu Pak. Sehat lah ya. Sehat, betul. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke studio kita Pak Rizal yang kedua kalinya. Mudah-mudahan bisa ketiga kalinya nanti. Amin, mudah-mudahan nanti saya berkunjung lagi ke sini. Luar biasa. Oke. Kita tutup saja dengan jargon kebanggaan kita, zona belajar ya Pak Rizal. Oke, siap. Oke, 1 2 3 zona belajar. Zonanya para pelajar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode lainnya. Dadah.